Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom artinya damai sejahtera bagimu. Belakangan hari ini, kata-kata damai sejahtera itu begitu berarti bagi kita semua. Berita demi berita yang tidak mengenakan lalu lalang dalam pikiran kita, lalu lalang dalam handphone kita mungkin. Kabar-kabar tentang duka cita, orang-orang yang sedang mengalami sakit, masalah-masalah dalam hidup mereka, itu sering menghantui dalam hidup kita. Maka dari itu kata-kata damai sejahtera itu, shalom itu sangat berarti bagi kita semua. Bagaimana kita dapat menghadirkan damai sejahtera, shalom itu dalam hidup kita. Ada sebuah ayat yang hari ini saya ingin bagikan bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu dari Filipi 4 ayat 6. Berita-berita tentang duka cita, berita-berita yang tidak mengenakan, itu seringkali membuat kita khawatir, membuat kita tidak ada damai sejahtera. Di dalam Filipi 4 ayat 6 ini kita diingatkan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini memang kita semua tahu bahwa untuk menjadi tidak khawatir ini bukanlah suatu hal yang mudah. Memang ayat ini sering kita dengar, sering kita baca mungkin, tetapi untuk melakukan firman Tuhan ini cukuplah sulit buat kita semua. Tapi kita harus percaya terus, kita harus tekun dalam Tuhan, bahwa kita percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mencintai Dia. Maka dari itu kita harus berusaha terus tidak khawatir dalam apapun juga. Filipi 4 ayat 6 ini menegaskan tidak khawatir dalam apapun juga. Berarti dalam keadaan apapun yang mungkin tidak masuk dalam logika kita sekalian. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti bekerja. Kita mengucap syukur terus dalam Tuhan. Dalam doa permohonan kita mengucap syukur. Mungkin Bapak Ibu saat ini ada yang mengalami kesusahan, ada yang mengalami kesusahan ekonomi, ada yang mengalami sakit, ada yang mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidupnya. Percayalah terus bahwa Tuhan pasti bekerja dalam hidup Anda semua. Sebab itu ada di ayat di Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Mari Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini benar-benar menguatkan saya pribadi untuk supaya kita tidak lagi khawatir. Dan Tuhan sudah memberikan jaminan ada damai sejahtera yang unlimited buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kami mau belajar tekun untuk kami tidak mau khawatir dalam hal apapun juga. Karena Engkau sudah memberikan jaminan bahwa Engkau terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan damai sejahtera yang tidak bisa dunia berikan. Tapi Engkau berikan buat kami semua yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami memulai ibadah yang luar biasa ini, Tuhan, kami meminta damai sejahtera yang daripada Tuhan memenuhi hati setiap kami Tuhan, supaya kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami lemah tubuh. Oh Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang ikut campur tangan dalam segala permasalahan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan untuk memulai ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa
dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan, penuhi kami. Sungguh kami perlu hadirat-Mu. Mari semua katakan hadirat-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
memenuhi kami. Semua menyembahmu, semua Biarlah segala yang bernafas memujimu. Yesus. Biarlah diri Tuhan memenuhi kami. Kami sembah. Haleluya. Sungguh tiada kuasa yang terbesar selain kuasa Tuhan. Engkau yang terbesar dalam hidup kami, Tuhan. Sungguh hanya Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terbesar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sungguh hanya Engkau penolong dalam hidup kami, Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau setia yang selalu setia bersamaku. Dan kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terbesar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sungguh kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Sungguh hanya kuasa-Mu yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau nyatakan bahwa kuasa Tuhan yang terlebih besar dalam hidup kami. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan dengan iman,
Ku percaya, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, Kau bekerja Tuhan, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terbesar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, Kau pulihkanku, kuasa-Mu pulihkanku, kuasa-Mu Tuhan. Sungguh kuasa Tuhan bekerja memulihkan setiap kita. Mari engkau setiap yang percaya, engkau angkat tanganmu, sembah Dia. Katakan kuasanya terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Oh, pagi hari ini Tuhan, semua umat-Mu datang mengangkat tangan menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang besar. Kuasa-Mu terbesar, bekerja mengubahkan setiap kehidupan kami. Haleluya. Oh, haleluya. Glory. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Pemulihan terjadi. Oh, sebab kuasa Allah-Ku besar. Haleluya. Sembah Dia. Katakan haleluya. Haleluya.
terbesar. Sungguh janji Tuhan terukir dalam kehidupan kami. Semua katakan, ku percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Setiap engkau yang percaya katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sekali lagi angkat tanganmu, sama-sama katakan dengan iman. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya. Haleluya. Terima kasih buat semua yang telah melayani dalam ibadah online House of Grace. Ada tim Praise and Worship, ibadah anak, ada tim multimedia, dan banyak sekali yang terlibat untuk mendukung ibadah online ini. Tuhan Yesus yang memberkati kalian semua. Saya secara pribadi ingin menyambut Bapak Ibu sekalian yang mungkin pertama kali join dalam ibadah online kami hari ini. Kami ingin sekali untuk berkenalan dengan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berkenan, silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sebentar kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Bapak Ibu dapat melihat dalam layar kaca Bapak Ibu ada QR code
dan nomor rekening yang dapat digunakan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan minggu ini. Mari kita berdoa untuk persembahan dan perpuluhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh masih dikasih kesempatan untuk kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, ini perpuluhan kami, ini persembahan kami. Tuhan yang memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan yang memberikan berkat yang berlipat-lipat atas persembahan dan perpuluhan kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat Tuhan yang sudah memberikan kepercayaan buat kami dalam harta dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ini adalah bukti kami mencintai Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberikan persembahan dan perpuluhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Gembala Senior kita, Bapak Yusuf Santoso. Jangan lupa bawa catatan dan catat firman Tuhan apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini. Dan jangan lupa untuk renungkan dan lakukan firman Tuhan dalam hati kita. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudaraku. Buat semua saudara dimanapun berada yang join dengan channel YouTube ini, mari kita berdoa dan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang terlalu baik. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami semua. Hamba berdoa kiranya darah Yesus yang berkuasa, darah yang ajaib itu melalukan badai pandemi ini dari setiap anak-anakmu dimanapun berada. Hamba juga berdoa kalau sementara Tuhan siaran ini ditonton dan ada saudara-saudara kami yang sakit terkena virus COVID, dalam nama Tuhan Yesus, darah anak domba Allah yang berkuasa menyembuhkan engkau, mentahirkan engkau. Dalam nama Yesus aku usir semua virus, kuman, penyakit, dan proteksi Tuhan yang ajaib terjadi atas seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang bagian kami adalah membuka hati kami. Dan biarlah Tuhan, mata kami dibutakan dari hal-hal yang duniawi. Telinga kami dibuat tuli untuk tidak bisa mendengar hal-hal yang duniawi. Tapi mata dan telinga kami boleh tertuju kepada Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di rumah-rumah, di mobil-mobil, dimanapun kami berada, hadirat-Mu hadir di antara kami. Berkati sebentar keterbatasan hamba. Tuhan tidak menghalangi ketidakterbatasan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Berkati semua kami Tuhan dengan firman-Mu, firman yang kekal. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita berkata bersama-sama amin. Saudara, tema kita bulan ini tentang hidup di bawah tekanan. Tidak ada seorang pun yang suka hidup di bawah tekanan. Tapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, tekanan itu terjadi terus setiap hari dalam hidup kita sampai kita berhenti hidup di bumi ini. Yang penting adalah saudara-saudara, jangan sampai kita tertekan. Boleh kita ditekan, tapi tidak menjadikan kita tertekan. Hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa lepas dari rasa tertekan itu. Yang pertama adalah jangan mau hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Siapapun itu saudara, mungkin saudara kandungmu, mungkin teman sepelayanan, mungkin sesama pendeta, mungkin teman satu kantor, saudara-saudara, ya, yang lebih sukses, yang lebih hebat, yang lebih kaya, yang lebih dipakai oleh Tuhan. Jangan sampai bayangan mereka itu menghantui hidup kita, saudara-saudara, ya. Dan jangan izinkan Bapak Ibu Saudara bayang seorang pun membayangi hidup kita ini, saudara-saudara, selain adalah bayang-bayang kekekalan. Bapak Ibu, saya ingin bercerita tentang Rachel. Siapa Rachel itu, saudara?
Rahel adalah seorang wanita yang begini. Hampir segalanya dia punya, saudara-saudara. Dia terlahir sebagai bayi yang lebih cantik, Alkitab berkata, dari kakaknya, Lea. Ya, jadi sejak kecil tetangganya suka, ya, orang Jawa bilang mengundang dia, ya, lebih suka kepada Rakel, saudara-saudara. Dia punya banyak kelebihan dibandingkan Lea, saudara-saudara. Bahkan Rakel ini selalu mendapatkan perhatian khusus dari semua orang yang ada di sekitarnya. Orang tuanya Laban lebih sayang kepada Rahel daripada kepada kakaknya Lea, saudara. Dan pada waktu Rahel menginjak dewasa, saudara-saudara, dia menikah, ya, dengan Yakub. Yakub sangat sayang, sangat cinta pada dia. Rakel punya semuanya, diperlakukan nomor 1, saudara. Sedangkan Lea karena terlahir tidak cantik, saudara. Bahkan pada waktu menikah, saudara-saudara, mestinya Yakub dapat Rahel dulu. Tapi karena ayahnya justru memberikan si Lea kepada Yakub, saudara. Ada perasaan tertolak. Dan Alkitab berkata Lea tidak dicintai oleh Yakub, saudara-saudara. Tapi, saudara, orang yang hidup dalam bayang-bayang orang lain selalu, saudara, dipengaruhi oleh sentral hidupnya, ya. Jadi pencapaian di luar, achievement, kekayaan, apa kata orang lain tentang dia, pangkat, kedudukan, itu menjadi utama, bukan achievement kerajaan Allah, saudara-saudara. Dan Rahel selalu berkata dalam hidupnya, ya, dia dibayang-bayangi oleh si Lea. Kenapa Lea bisa punya anak, aku tidak bisa. Dan itu terus, saudara-saudara, yang dia renungkan pagi, siang, malam, saudara. Dan itu menjadi beban. Rahel hidup under pressure dan membuat hidupnya tidak bahagia, saudara. Jangan jadi orang yang semua harus dapat. Sediakan ruang di hati kita begini, saudara. Kalau kita sudah dapat ini, dapat itu, ya. Kalaupun ada yang belum kita dapat, ini dan itu, 1, 2, 3, saudara-saudara, ya, kita mesti punya ruang di sana. Saudara-saudara, orang yang hidup di dalam bayang-bayang orang lain selalu nuntut. Sehingga dia tidak bisa lihat sesungguhnya apa, saudara? Bahwa Tuhan sudah memberi hal-hal yang baik kepadanya. Bahkan begitu banyak. Kita sudah terima hal-hal yang baik dari Tuhan. Mari berkata bersama saya pagi hari ini. Saya sudah, sekali lagi katakan, saya sudah menerima hal-hal yang baik dari Tuhan. Dulu saya hidup dalam bayang-bayang kakak-kakak saya. Seperti saudara banyak tahu, ya, mereka hidup dalam kelimpahan dan saya terlahir karena ayah saya tidak lagi, saudara-saudara, dekat sama Tuhan. Akhirnya saya terlahir sebagai anak yang susah di dalam kesusahan. Saya komplain dengan bayang-bayang dari saudara-saudara saya. Saya hampir tidak pernah, saudara, memakai baju baru. Saya selalu pakai baju lungsuran, orang Surabaya bilang. Baju second, baju bekas dari kakak saya. Dan bayangkan, kakak saya itu 180. Saudara, zaman dulu baju selalu dimasukkan rapi. Jadi kalau baju bekasnya itu saya pakai, saudara, itu seperti daster. Sampai hari ini saya masih, saudara, ya, tidak bisa kalau beli celana itu lalu pas. Kalau pahanya cukup, saudara, waduh, celananya kepanjangan bukan sedikit, saudara, tapi banyak, harus dipotong. Baju juga kalau mau dikeluarkan, saudara, bagian depannya ini cukup, bagus, nanti lengannya kepanjangkan. Ada banyak 1, 2, 3 yang saya tidak dapat dalam hidup. Tapi saya belajar begini, saya sudah menerima. Saya telah menerima, ya, hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kepada saya. Banyak hal-hal indah yang Tuhan lewatkan dalam hidup saya. Jadi pada pagi hari ini, saudara, jangan mau hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Siapapun itu, saudara-saudara.
rasul sekelas Paulus, ya, dia bukan saja ditekan, dan kita lihat berkali-kali dia ditekan dalam pelayanan, dia tetap bisa bersuka cita. Bahkan pada waktu menghadapi maut sekalipun di penjara, ya, besoknya mati, dia tetap bisa nyanyi, saudara. Tapi pada waktu dia hidup di bawah bayang-bayang jemaat yang dia layani, dia begitu tertekan dan begitu menyakitkan. Saya ingin membacakan satu ayat untuk Bapak Ibu sekalian, ya, di saudara-saudara, di 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kata Paulus, sebab kami mau saudara-saudara, siapa saudara-saudara? Adalah jemaat di Korintus, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bagaimana Paulus, rasul yang sekelas dia, bisa putus asa dengan hidupnya? Karena Paulus mulai hidup di bawah bayang-bayang jemaat. Sudah berkali-kali dia ditekan dalam pelayanan, dia tidak tertekan, saudara. Justru yang menekan dia adalah ketika dia mulai, saudara, dihadapkan pada bayang-bayang, ya, mestinya jemaat di Korintus itu mengerti tentang bebannya, mengerti tentang penderitaannya. Dikatakan, have you ignorant? Kamu kok jadi acuh terhadap semua yang aku lakukan? Kamu kok jadi acuh dengan penderitaan yang aku alami? Dan ketika Paulus, saudara, masuk dalam bayang-bayang itu, dia menjadi tertekan. Sehingga muncul kata beban, yang dalam bahasa Yunani itu bareo. Bareo itu tertekan, tekanan yang berat, pressure. Itu sebabnya dalam bahasa, saudara-saudara, orang-orang teknik yang bekerja di teknik, ada satuan pressure, ada satuan, saudara, tekanan namanya bar. Itu berasal dari kata Yunani bareo. Dan Paulus merasa hidupnya ditekan, hidupnya tidak bahagia, saudara-saudara. Sebab itu dia menjadi putus asa. Hari ini Bapak Ibu sekalian, kalaupun ada dalam hidup ini, tidak ada seorang pun yang memperhatikan saudara, hari ini ada kabar baik, saudara. Jesus care about you, ya. Yesus memperhatikan engkau, dan engkau tidak pernah sendirian. Ayo katakan sekali lagi bersama saya, aku tidak pernah sendirian. Sekali lagi, aku tidak pernah sendirian. Justru Bapak Ibu sekalian, seberapa besar tekanan, batas limit yang dapat menekan kita, yang dapat kita tanggung, haleluya, itu adalah ukuran sesungguhnya siapa saudara di dalam kekekalan. Saya ulangi, seberapa besar, ya, saudara-saudara bisa menanggung beban tekanan itu adalah sebetulnya siapa saudara sebenarnya di dalam kekekalan. Saudara, kita belajar dari Yesus pada waktu dia di Taman Getsemani, dan dia harus minum cawan murka Allah, ya, demi keselamatan saya dan saudara. Dikatakan di Alkitab, dia naik, dia berdoa, dan dia melihat bahwa 2 kali dalam berdoa dia melihat muridnya tertidur, saudara. Dan Alkitab berkata apa, saudara? Ya, Alkitab di Matius 26, Yesus berkata di ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Pada waktu Yesus melihat murid-muridnya yang seharusnya menguatkan dia, menghibur dia. Dan saya percaya Bapak sebetulnya bisa membuat mereka kuat untuk menghibur anaknya yang tunggal. Tetapi mereka tertidur. Yesus menasihatkan saudara-saudara supaya mereka tetap berdoa dan berjaga-jaga. Tapi pada waktu yang ketiga, waktu Yesus tidak hidup lagi di dalam bayang-bayang siapapun, termasuk murid-muridnya yang dia cintai,
Yesus mulai hidup di dalam bayang-bayang kekekalan, yaitu Bapaknya. Pada waktu Yesus kembali melihat muridnya tidur ketiga kalinya, saudara-saudara, ayat 44 di Matius 26 dia berkata, Yesus membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Yesus membiarkan murid-muridnya tidur. Kenapa, saudara? Sebab sumbangsi dan perhatian murid-muridnya tidak berarti banyak buat Yesus. Sebab Yesus sudah hidup di dalam bayang-bayang kekekalan. Poin pertama kita pagi hari ini, jangan izinkan siapapun di sekitar kita, sekali lagi, saudaramu, ya, pendetamu, teman pelayananmu, ya, teman pabrikmu, teman kantormu, jangan izinkan mereka, saudara-saudara, menghantui hidup kita. Kita adalah kita, saudara adalah saudara, dan saya adalah saya di hadapan Tuhan. Poin yang kedua kita belajar, ya saudara. Yang kedua begini, kalau kita nggak mau ditekan dan tidak tertekan adalah, saudara, jangan iri sama orang lain. Iri itu membuat kita tertekan, saudara-saudara. Kultur orang Indonesia itu gampang sekali iri, ya. Mokhtar Lubis mengarang sebuah buku yang tidak boleh diterbitkan pada zaman Orde Lama, yang judulnya adalah Masyarakat Indonesia itu Gampang Iri. Kalau di pabrik, di kantor melihat temannya diangkat, dipromosikan, dapat gaji lebih banyak, dia iri, saudara. Dia jelek-jelekan, dia fitnah-fitnah, saudara, temannya. Ya, dia tidak senang, saudara. Kalau jualan, kemudian toko sebelah lebih rame, nggak suka, saudara. Ya, dijelek-jelekan produknya. Kalau nggak mempan, ya orang-orang kadang-kadang pakai kuasa okultisme, disantet supaya dagangannya nggak laku. Karena apa? Sana iri, saudara-saudara. Mungkin memang betul bahwa orang-orang di kantor saudara punya prestasi yang tidak lebih baik dari kita. Tapi urusan tentang gaji dan siapa yang dipromosikan kan bukan urusan kita. Itu kan urusannya bos, saudara-saudara. Ya, kita itu gampang iri. Mari kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-30, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah Rahel kepada kakaknya Lea itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Waduh, ini ancaman, kalimat intimidasi kepada suami yang sangat mengasihi dia. Lalu ayat 2, saudara, Yakub menjawab, maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel. Dan Yakub berkata, perhatikan, akulah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung. Lalu Yakub melanjutkan dan Yakub menjadi emosi, berteriak, emangnya gua Allah? Itu bukan ayat, saudara, ya, gak ditulis di Alkitab. Itu ayat tambahan dari saya. Karena Yakub emosi, saudara-saudara. Setiap hari dengar rengean, teriakan, ya, saudara, omelan Rahel. Kan bukan Yakub yang ngasih anak sama Rahel, saudara-saudara. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, Bapak Ibu Saudara, kalau sudah waktunya, Tuhan juga kasih loh sama Rahel anak. Bahkan kedua anak yang dilahirkan itu, saudara, adalah anak-anak yang super unggul. Yaitu siapa? Yusuf dan Benyamin. Lahir dari seorang rahib bernama Rahel. Yang suka iri itu, saudara-saudara. Kejadian 29 ayat 31 berkata, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai suaminya Yakub, dibukanyalah kandungan Lea. Alkitab tidak berkata bahwa ketika Tuhan melihat Rahel sangat dicintai suaminya, maka ditutuplah kandungan Rahel. Enggak loh, saudara, ya. Bukan Tuhan yang menutup kandungan Rahel. Dan tadi saya katakan terbukti, Tuhan pun kalau sudah sampai pada waktunya memberikan yang terbaik buat Rahel, dia pasti juga akan memberikan yang terbaik buat saya dan saudara kalau waktunya
sudah tiba. Jangan iri dengan keadaan orang lain. Jangan iri dengan berkat orang lain. Jangan iri dengan saudara-saudara gereja orang lain. Jangan iri dengan gaji, ya, saudara, dengan rumah, dengan mobil orang lain. Kita punya porsi yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Saudara-saudara, orang yang cuma iri, saudara-saudara, itu maunya semua yang dia kepingin dituruti. Ada bahasa Surabaya itu pokoknya semuanya harus keturutan. Ya, dia tidak pernah puas dengan keadaannya. Dan ini yang membuat orang itu tidak bahagia. Kalau semua harus keturutan. Sekali lagi dalam ruang hati kita ini harus ada. Ya, kalau tidak keturutan 1, 2, 3 kita mesti legowo, Bapak Ibu Saudara. Orang yang suka iri sama orang lain, ya saudara, tidak pernah dipuaskan. Pusatnya adalah dirinya sendiri. Selalu minta dipuaskan. Selalu minta empati dari orang lain. Mungkin Bapak Ibu pagi hari ini ada saudara-saudara yang lagi berdoa, ya, bukan tidak boleh minta lebih, saudara. Mungkin saudara ada permintaan permohonan doa, dan mungkin ada hal-hal yang saudara butuhkan, saudara inginkan, dan sampai hari ini mungkin saudara belum mendapatkannya. Jangan sampai begini, saudara. Keinginan itu terus menekan dan memenuhi hati kita. Seperti Rahel, siang malam pagi terus, saudara, ya, diisi oleh keinginan bisa punya anak seperti kakaknya, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita sekali lagi gak bisa melihat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tahun 80-an ada lagu yang sangat bagus, saudara, yang sebetulnya banyak berbeda dengan lagu-lagu masa kini, ya. Lagu-lagu zaman dulu selalu mengagungkan Tuhan, ya, selalu bersyukur dengan berkat Tuhan yang sudah terjadi di dalam hidupnya, ya. Lagu sekarang ini banyak lagu-lagu yang terus fokusnya diri kita sendiri, so. Fokusnya bukan Tuhan. Salah satu lagu yang favorit saya itu begini. Hitung berkatmu satu-satu, hitung semua janganlah lupa, hitung semua satu persatu, dan kau lihat cintanya atas semua. Kalau kita menghitung berkat kita satu persatu, jangan hitung berkat yang belum datang, tapi hitung berkat yang sudah saudara terima, ya. Jangan hitung kebaikan yang saudara sedang tunggu. Jangan hitung saudara-saudara rezeki besar yang akan datang. Jangan hitung apa yang sudah saudara alami, apa yang saudara sudah terima. Dan lagu tadi berkata apa? Dan kulihat cintanya atas semua. Kita akan melihat cintanya Tuhan atas kita semua, ya, atas rumah tangga kita, atas keluarga kita, atas gereja kita, atas komsel kita, atas pekerjaan dan bisnis kita. Manakala kita menghitung bukan berkat yang akan datang, tapi berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar jangan punya perasaan iri. Sebab kalau kita punya perasaan iri, saudara, maka bisa jadi segala cara diambil. Apapun resikonya diterobos, apapun caranya tidak peduli, ya, semua dilanggar, langgar etika, langgar moral, langgar kebenaran. Pokoknya saudara, bahkan nyakitin orang lain, saudara tidak peduli demi menuruti apa, saudara? Rasa iri yang tidak pernah terpuaskan. Haleluya. Tapi orang yang belajar tidak iri, dan dia belajar dengan puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada dia, dia bisa menunggu. Belajar sabar, menunggu waktu Tuhan. Belajar, saudara-saudara, percaya bahwa waktu Tuhan yang terbaik pasti datang dalam hidup saudara dan saya, ya. Tidak dikit-dikit ribut, tidak dikit-dikit recok, ya saudara. Tapi kita belajar menunggu.
Haleluya. Saya sampai pada bagian-bagian penting dari renungan ini, saudara-saudara. Orang yang cuma iri terus hidupnya dan ingin dipuaskan, maka makin dituruti rasa iri itu, saudara-saudara, makin dipenuhi tuntutan iri itu, bukannya kita makin puas, tapi hidup kita makin haus. Ya, makin kosong hidup kita. Tapi pada waktu rasa iri itu dimatikan, ya, saudara, tidak dituruti, maka apa? Jiwa kita itu jadi makin sentosa. Kepuasan yang tidak pernah habis. Kepuasan yang terus bertambah-tambah dan tidak pernah berkurang dalam hidup kita. Kalau kita mau bebas dari rasa iri, jangan iri, saudara. Apapun dalam hidup kita, nggak perlu iri, saudara-saudara. Kalau saudara punya jabatan yang tinggi, punya uang yang banyak, saudara kaya, kedudukan, tiba-tiba satu hari divonis mati. Umur saudara tinggal, ya, umur kita tinggal 1 bulan. Apa yang terjadi, saudara? Waduh, pasti itu semua kekayaan, harta, kedudukan sudah nggak ada artinya. Kalau bisa itu dilipat semua, ditukar supaya saudara bisa hidup, supaya saya bisa hidup, ya. Bukan begitu, saudara. Sudah jadi tidak ada artinya. Tapi kita lihat Paulus di ujung perjalanan pelayanannya, diborgol, saudara, ya, besok akan dieksekusi mati dengan Silas. Saudara-saudara, bukannya down, tetapi Alkitab saya berkata Paulus dan Silas bernyanyi dengan keras. Saudara-saudara, sebuah sukacita yang heran, kepuasan yang tidak tertandingi kalau kita nggak iri, dan terus bertambah-tambah di dalam hidup kita. Saudara-saudara, jadi pagi hari ini kita belajar, jangan mau hidup dalam bayang-bayang orang lain. Jangan mau saudara iri melihat semua berkat pencapaian, ya, dari orang lain, saudara. Kalau saudara ada yang ingin, saudara mungkin kesel, saudara mungkin jengkel, jangan ditunjukkan pada iblis. Iblis itu tidak tahu jalan pikiran saudara. Iblis itu tidak bisa melihat dalam hati saudara. Hanya Tuhan yang bisa lihat pikiran dan hati saudara. Iblis nggak pernah bisa lihat. Tapi iblis bisa lihat respon kita. Body language kita dia bisa tahu. Kata-kata dia bisa mengerti. WA saudara, kejengkelan saudara yang saudara posting itu, dia bisa tahu. Dan kalau dia tahu, dia melihat saudara tertekan, dia maka makin bekerja dalam hidup kita. Maka saya suka berkata, saya kalau tertekan, kalau saya merasa saudara direndahkan, ya, saya merasa saudara dikerjain, saudara, saya tidak ngomong. Diem aja, saudara. Kita diem. Tapi kalau kita ditolong Tuhan, kalau kita bersukacita, wow, semua orang kita ceritai, saudara, supaya iblis dengar. Tapi kalau saudara mengalami hal-hal yang berat dalam hidup ini, ya, selama pandemi ini saya melihat ada banyak orang susah, pabrik ditutup, bos-bos tidak bisa bayar, bahkan THR pegawainya, saudara, biasanya bisa makan enak, sekarang mesti irit-irit. Kalau saudara ngalami itu, jangan bocor di mulut kita. Jangan saudara marah-marah, banting sana, banting sini. Iblis bisa tahu respon kita. Kita diam saja, ya, sebab dia tidak tahu jalan pikiran kita. Saya ingin tutup dengan sebuah cerita tentang seorang ibu yang luar biasa bernama Bu Esther. Seorang wanita luar biasa, dia pakar edukasi pendidikan dan seorang jurnalis. Dia punya 3 anak perempuan, ya, saudara-saudara, yang semua itu orang-orang yang sukses, bukan cuma di negaranya, tapi sukses di antara terkenal di dunia ini, saudara. Pada waktu Ibu Esther ini diwawancarai oleh seorang reporter, dalam sebuah wawancara, dia ditanya, apa sih rahasia sukses kamu mendidik 3 anak wanitamu itu, ya, anak perempuanmu? Dan dia menjawab sebuah jawaban yang mengejutkan. Dia berkata, aku tidak pernah mengajar ketiga anak aku untuk menjadi orang kaya, orang sukses, ya. Aku cuma mengajar
jangan iri pada orang lain. Peduli dengan sekitarnya. Sediakan waktu, tenaga, uang, perhatian untuk masyarakat dan komunitas di sekitarnya, di mana engkau tinggal. Dan itu terus yang diajarkan kepada ketiga anak perempuannya. Dan siapa dia? Ketiga anak perempuannya. Yang pertama bernama Susan. Dia adalah CEO dari YouTube, saudara-saudara. Yang kedua adalah Janet. Dia seorang profesor ahli pediatrik, ilmu tentang kesehatan fisik, mental, dan tumbuh kembang. Dan yang ketiga, anak bungsunya bernama Anne, adalah seorang CEO di bioteknologi. Tiga-tiga anaknya sukses. Bukan karena dicekoi terus besok berhasil, besok kamu harus kaya, besok kamu harus ngalahkan ini, ngalahkan itu. Tapi nasihatnya sederhana. Jangan iri sama orang lain. Dan terus memberi peduli kepada orang-orang masyarakat, komunitas di sekitarnya. God bless you. Dan kiranya saudara diberkati oleh renungan singkat ini. Kita akan masuk dalam perjamuan suci, Bapak Ibu Saudara. Dan nanti sebelum ibadah ini saya tutup, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari silakan Bapak Ibu menyiapkan perjamuan suci. Dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Kita akan perjamuan suci dulu saudara. Nanti kita akan sama-sama masuk dalam penyembahan, datang kepada Tuhan. Oh Rakasyandara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kalau saudara sudah menyiapkan perjamuan suci di rumah, ya, saya mengajak Bapak Ibu berdiri bersama-sama saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih bahwa hidup kami ini sudah penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sudah banyak hal-hal yang kami terima dari Tuhan. Dan jumlahnya tidak terhitung. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat semua yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terutama pada pagi hari ini, kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Engkau berjuang sampai titik darah terakhir penghabisan. Engkau menyerahkan bahkan bukan cuma surga, tapi nyawamu demi kami sekalian. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat roti ini di atas kepala kita. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat tubuh-Mu. Mari semua bersyukur. Terima kasih buat tubuh-Mu. Tak kala malam Yesus diserahkan, diambilnya roti, diucapkannya syukur sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang saudara pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus, saudara-saudara? Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan minuman ini. Sesudah makan diambilnya cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan yang atasnya kita beroleh hidup yang kekal? Kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Oh Tuhan, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus, saudara-saudara. Mari kita minum bersama-sama. Dalam nama Yesus. Sekali lagi saya berdoa, siapapun saudara yang tertekan pada hari ini, saudara dibebaskan oleh Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan menyembah Dia, saudara-saudara. Oh, haleluya. Terima kasih. Ya, saudara tetap berdiri, kita akan menyembah Tuhan yang dahsyat.
Oh, haleluya, haleluya. Oh, Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Oh, kalamasi. Ku sembah. Sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku.
Sekali lagi menyembah. Sekarang semua bersyukur. Bersyukur atas semua berkat-berkatnya yang sudah kau terima, yang sudah aku terima di dalam mata. Ayo taruh tangan saudara di dada dan berdoa dengan saya. Di dalam Korea, mari membawa hidup ini. Segala mata kasih, segala mata kasih, segala mata kasih, membawa hidup kita menjadi persembahan. Segala mata kasih, 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 segala mata. Oh, dicurahkan rohnya, dicurahkan rasa puas dan tidak iri dengan berkat orang lain. Oh, dalam mata kasih, dalam mata mata. Oh, dalam mata kasih, dalam mata kasih. Dicurahkan, dicurahkan. Bayang-bayang kekekalan, bayang-bayang kekekalan turun di dalam hidup saudara. Di dalam mata kasih, dalam. Oh, di dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Di dalam hadirat-Mu kami sentosa. Di dalam hadirat-Mu kami terjamin, kami terjaga, kami terlindungi, kami tercukupi dalam hadirat-Mu. Segala makoria tak kasih kelalaman. Oh, kelalaman tak kasih kelalaman. Oh, kelalaman tak kasih kelalaman tak kasih. Oh, kelalaman tak kasih kelalaman tak kasih. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, berkat dari Allah Anak, dan berkat dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dengan berkat panjang umur, kesehatan terbaik, antibodi terbaik, keluarga terbaik, pelayanan pekerjaan bisnis terbaik, dan hidupmu dipakai menjadi berkat bagi banyak orang sampai Dia datang kembali, sampai kita bertemu dengan Bapa di dalam kekekalan. Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Ayo kita terima saudara, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahagia, damai, sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Sekali lagi, God bless you. Tuhan memberkati saudara.